Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wara Fitri Nur Aziza dari kelas 8C akan menceritakan tentang tokoh kebangkitan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di desa Cakang, Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan putra tertua dari Mangunkusumo dan Ibu Suratmi, seorang priayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter sekaligus tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan. Cipto Mangunkusumo mengawali karir sebagai guru bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa, bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia. Selama pendidikan di Stovia, ia diberi julukan oleh gurunya sebagai unbegaffed learner, murid yang berbakat. Julukan tersebut diberikan karena ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam, dan rajin. Berbeda dengan teman-temannya, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Pertentangan. Pada topik pidatonya, ia mengangkat tentang ketidakpuasan terhadap lingkungan di sekelilingnya. Salah satu ketidakpuasan yang beliau rasakan yaitu tentang peraturan Stovia. Peraturan yang dimaksud seperti mahasiswa Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah. Menurut Cipto, peraturan tersebut merupakan perwujudan dari politik kolonial yang arogan dan melestarikan feodalisme. Pertentangan. Kondisi kolonial lainnya yang juga ditentang oleh Cipto adalah mengenai diskriminasi ras. Cipto Mangunkusumo menyampaikan keresahannya melalui tulisan di harian The Locomotive. Tulisannya itu berisikan sebuah kritikan serta pertentangan suatu kondisi masyarakat yang dianggapnya tidak sehat. Cipto sering mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Karena tulisan tersebut, Cipto sering mendapatkan teguran serta peringatan dari pemerintahan. Selain dalam bentuk tulisan, Cipto juga melakukan protes lain dengan bertingkah melalui arus, seperti larangan memasuki Societek atau kolam renang bagi warga pribumi tidak ia lakukan. Budi Utomo. Cipto Mangunkusumo masuk sebagai anggota dalam Budi Utomo. Pada Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto semakin terlihat. Namun pada kongres tersebut terjadi perpecahan antara Cipto dengan Rajiman Wedyodiningrat, anggota Budi Utomo lainnya. Cipto menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Budi Utomo harus menjadi pemimpin bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Rajiman menginginkan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa. Akibat dari perselisihan tersebut, Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo karena menganggap organisasi ini tidak mewakili aspirasinya. Indonesia Partage. Setelah mundur dari Budi Utomo, Cipto membuka praktik dokter di Solo. Ia turut ambil peran dalam pemberantasan wilayah wabah pes di Malang pada 1911. Berkat jasa itulah, Dr. Cipto mendapat bintang emas perhargaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, Cipto tetap bertahan dalam dunia politik. Perhatiannya kepada politik pun semakin bertambah setelah ia bertemu dengan Ernest Dawes Dekker atau Danur Dirja Setiabudi dan Soewardio Seojaningrat. Mereka kemudian disebut sebagai tiga serangkai. Tiga tokoh ini mendirikan Indische Partij pada 1912. Indische Partij merupakan bentuk upaya mewakili kepentingan semua penduduk Hindia Belanda.
tanpa memandang suku, golongan, dan agama. Komite Budi Putra. Pada November 1913, Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Peringatan tersebut diadakan secara besar-besaran di Hindia Belanda. Bagi Cipto, perayaan tersebut menjadi sebuah penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra yang sedang dijajah. Cipto bersama Suwardi kemudian mendirikan Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Belanda dengan nama Komite Bumi Putra. Komite ini merencanakan mengumpulkan uang untuk mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Isi telegram tersebut adalah agar pasal pemberantasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Aksi Komite Bumi Putra mencapai puncaknya pada 19 Juli 1913. Saat itu, hari The Express menerbitkan artikel milik Ki Hajar Dewantara Suryaningrat berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andaikan Saya Seorang Belanda. Pada hari selanjutnya, Cipto menulis artikel yang mendukung Ki Hajar Dewantara untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Karena tulisan itu, Cipto dan Ki Hajar Dewantara dipenjarakan pada 13 Juli 1913. Pada 18 Agustus 1913, keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Ki Hajar Dewantara dan Ernest Douwes Dekker ke Belanda. Mereka dibuang karena mereka melakukan kegiatan propaganda anti-Belanda dalam Komite Bumi Putra. Selama masa pembuangan, ketiga tokoh ini telah melancarkan aksi politiknya. Mereka menerbitkan majalah The Indier guna menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan situasi tanah jajahan. Mereka juga menerbitkan jurnal Indische Vereniging atau Perkumpulan Sosial Mahasiswa Indonesia, yaitu Hindia Putra pada 1916. Pengasingan. Pada 1914, Cipto bergabung dengan Insulinde, perkumpulan yang menggantikan Indische Partij. Di sana ia melancarkan aksi propaganda untuk Insulinde. Akibat propaganda tersebut, jumlah anggota Insulinde pada 1915 yang mulanya berjumlah 1.009 meningkat menjadi 6.000 orang pada 1917. Pada Oktober 1919, anggota Insulinde mencapai 40.000 orang. Kemudian pada 18 Mei 1918, pemerintahan Hindia Belanda membentuk Volksraad, Dewan Rakyat. Pembentukan Volksraad ini menjadi tempat bagi Cipto untuk menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggapnya sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah yang berkedok demokrasi. Pada 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad. Dalam pidatonya ia mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Presiden dalam menipu rakyat. Pidato tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang berbahaya, sehingga Dewan Hindia pada 15 Oktober 1920 mengusulkan untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Namun, pembuangan Cipto di daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur tetap saja membahayakan pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal mengusulkan untuk mengusir Cipto ke Kepulauan Timur. Pada tahun itu juga, Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Di sana ia kembali membuka praktik dokter selama 3 tahun. Ia juga bertemu dengan kaum nasional yang lebih muda, Soekarno. Pada
1923 mereka membentuk Allgemeine Studio Studio Club atau Klub Kuliah Umum pada 1927. Allgemeine Studio Club merupakan nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Akhir, pada masa pengasingan, penyakit asma Cipto kambuh. Kemudian ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepas hak politiknya, namun Cipto menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di Banda daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali, Makassar pada 1940. Ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangkusumo meninggal pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa. Penghargaan. Pada 19 Desember 2016, Pemerintahan Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah, yaitu Rp 200 perak. Pada 17 Agustus 1964, namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang diucapkan. Sekian, terima kasih.